saudara semua yang dikasihi Tuhan, Shalom juga jemaat Tuhan yang di rumah. Bertemu lagi ya, puji Tuhan, kita berjumpa lagi di rumah Tuhan saat ini untuk bersama kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari saya undang untuk semuanya bangkit berdiri, kita mau berdoa buat ibadah kita saat ini. Biarlah hati kita hanya tertuju pada Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa buat hari baru yang Kau berikan buat kami saat ini. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Kau berikan buat kami. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan dan kami nikmati di setiap hari kami. Ini kami datang padamu Bapa. Kami mau naikkan ucapan syukur kami kepadamu buat segala kebaikan-Mu, cinta kasih dan sayang-Mu. Juga berkat kemurahan-Mu kami ada sampai hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus, Kau yang selalu menyertai kami dan menuntun setiap langkah hidup kami. Ini setiap kami Bapa, Kau yang hadir, Kau juga yang mengurapi kami. Biarlah mulut kami naikkan pujian kepada-Mu Tuhan. Biarlah kami mengangkat tangan kami untuk kami menyembah Engkau, menaikkan suara kami kepada-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak untuk kami tinggikan dan kami puji. Allah yang maha tinggi, yang bertata dalam kerajaan surga. Percaya kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Saat kami menyembah Engkau, saat kami memuji Engkau, kuasa-Mu bekerja, dan Kau yang melawat setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan dari awal sampai akhir hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hadirat-Mu memenuhi segenap hidup kami. Roh-Mu yang kudus memenuhi segenap hidup kami, Bapa. Haleluya. Kami mau menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Di tempat kudus-Mu sekarang.
dan indahnya kekudusanmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan, dan indahnya kekudusanmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, aku bersyukur, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Yes Lord, hadirat-Mu Tuhan yang menguatkan kami dalam pengharapan. Hadirat-Mu juga memberikan ketenangan dalam hati kami, kesegaran kembali dalam jiwa kami. Dan hadirat-Mu yang membuat kami terima semua janji-Mu Tuhan. Kami mau menikmati Engkau lebih lagi ya Tuhan. Dan biarlah sinar kemuliaan-Mu memenuhi di segenap hidup kami Tuhan. Sama-sama katakan, ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku
Setiap pujian kami Tuhan. Haleluya. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan, luar biasa sehat ya. Yuk kita mau menyanyikan kebaikan Tuhan.
Saya yakin dan percaya kita semua yang ada di sini selalu mengalami kebaikan demi kebaikan dari Tuhan. Amin. Yes, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Belajar lagu baru lagi ya. Ini berisi tentang pengorbanan Tuhan yang begitu besar. Dia membuat hidup kita berharga di mata-Nya. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu buat kami, pengorbanan-Mu yang menyelamatkan kami. Dan kami sadar Tuhan, kami tidak bisa membalas dengan apapun segala pengorbanan. Izinkan kami untuk kami hidup selalu dalam kebenaran-Mu Tuhan, menghargai setiap pengorbanan, selalu mengingat akan betapa besarnya kasih-Mu buat kami. Thank you Jesus. Betapa besar kasih-Mu, selamatkan hidupku. Salib beratmu tak membuatmu berpaling untuk membelaku, untuk membelaku.
Terima kasih Tuhan, jika pagi ini kami boleh berkumpul bersama dengan saudara-saudara kami di tempat ini dan juga yang di rumah. Kami percaya Tuhan Engkau ada bersama dengan kami. Karena itu kami mempersembahkan segala puji-pujian dan penyembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami akan belajar akan firman-Mu. Tuhan, urapilah kami, berbicaralah kepada kami, singkapkanlah firman-Mu. Juga kami persembahkan hati dan pikiran kami untuk dibentuk oleh perkataan Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami menyambutnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, shalom semuanya. Puji Tuhan ya, semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat dan baik keadaan kita, dan kita boleh selalu melimpah dengan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, saudaraku, kita telah berbicara walaupun secara singkat, kita telah 3 minggu ini bicara tentang berjaga-jaga, yaitu menjaga hati, menjaga pikiran, dan minggu lalu kita bicara tentang menjaga iman dan tujuan iman kita. Ya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang menjaga kawanan kita atau menjaga keselamatan bersama. Ya. Mari kita awali dengan membaca terlebih dahulu surat Yudas pasal 1 ayat yang ketiga. Ya, surat Yudas pasal 1 ayat yang ketiga. Kita akan membaca bersama 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Amin. Ya. Saudaraku, ayat yang kita baca ini adalah alasan kenapa Yudas, ya, kalau kita membaca surat Yudas ini bukan Yudas Iskariot ya, tapi Yudas ini adalah adik dalam tanda kutip sekandung dengan Tuhan Yesus, ya. Tapi kan kita tahu Tuhan Yesus bukan dari benihnya Yusuf, ya. Tuhan Yesus dari Roh Kudus, ya. Nah, Yudas ini, ya, yang dulunya tidak percaya, bahkan boleh dikatakan membuli ya Tuhan Yesus, tapi kemudian bertobat setelah dia menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus disalib, mati dan juga bangkit. Dan setelah dia bertobat, dia kemudian ikut aktif melayani Tuhan, ya. Dan salah satu rasul, ya, dia menjadi salah satu rasul yang kemudian juga menulis surat kepada jemaat-jemaat Tuhan, ya. Nah, salah satunya yang tadi kita baca, ya. Dia mengatakan alasan kenapa dia menulis surat itu, ya. Bahwa alasannya adalah kita ini punya kewajiban untuk menjaga kawanan kita, ya. Ada kewajiban tentang keselamatan bersama, ya. Dan oleh karena ada kewajiban itu, maka dia menuliskan surat Yudas, ya, yang keseluruhannya nanti dapat Anda baca sendiri, ya. Tapi itu bukan pokok bicara kita pada pagi hari ini, ya. Pokok bicara kita hari ini adalah bahwa ada satu yang harus juga kita jaga, ya. Bukan hanya hati, pikiran, iman, tujuan iman. Sekarang kita bicara menjaga kawanan kita ini, ya. Menjaga keselamatan kita bersama-sama. Ya, nah sebelum saya menyampaikan lebih jauh, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya, di Jawa Tengah kita ini gubernurnya siapa? Pak Ganjar. Ya, Pak Ganjar pernah mencetuskan ya program yang disebut Jogo Tonggo. Ya, ini dicetuskan sejak ada COVID-19 ini ya. Jogo Tonggo ini maksudnya apa? Intinya jelas, supaya ya sesama warga itu saling menjaga, saling mengingatkan, ya saling juga menolong, ya, mengingatkan kalau pergi ya mesti begini-begini, ya, mesti jaga jarak dan sebagainya. Dan juga kalau nanti misalnya ada di satu tempat ada yang terdampak, ya, maka
warga di situ tidak boleh mengucilkan, tapi mesti apa? Mensupport. Nah, itu yang dimaksudkan ya. Satu program yang baik ya, dan yang patut untuk kita dukung bersama-sama ya. Detailnya seperti apa, Bapak Ibu cari sendirilah itu ya di internet ya. Tapi seperti yang tadi kita baca di surat Yudas 1 ayat 3 tadi. Kita ini orang-orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga punya tujuan yang sama. Ya, kita orang-orang yang percaya ini kan kita punya tujuan yang sama, yaitu apa? Untuk pergi ke negeri perjanjian yang Tuhan sudah janjikan kepada kita, negeri yang abadi, negeri yang bakal, yaitu surga. Dan kita punya kewajiban, karena kita tujuannya sama, kita punya kewajiban untuk apa? Menjaga kawanan kita, untuk kita sama-sama selamat bersama. Ya, nah alasannya apa? Ya, nah yang pertama, saudaraku ya, kita ini sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, walaupun kita bukan keturunan orang Yahudi, tetapi Tuhan mengatakan tentang kita bahwa kita ini disebut sebagai kawanan domba yang lain, ya, maksudnya yang bukan orang Yahudi, ya. Dan oleh Tuhan Yesus, kita ini yang bukan keturunan Yahudi ini nanti akan dijadikan satu kawanan dengan mereka yang keturunan Yahudi, ya. Kita baca saja ayatnya, Yohanes 10 ayat 16, ya. Yohanes 10 ayat 16. Kita baca bersama ya. 2, 3. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jadi ada domba-domba lain, artinya orang-orang yang percaya kepada Yesus dari bangsa-bangsa lain yang bukan dari kandang ini, maksudnya yang bukan dari keturunan Yahudi. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala, yaitu Tuhan Yesus. Ya. Nah, ayat ini sebenarnya memberi kita kepastian status kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita memang bukan orang Yahudi, tetapi kita oleh Tuhan itu disebut apa? Domba-dombanya. Amin. Ya. Nah, kita ini bukan domba liar atau domba umbaran, tapi kita adalah domba-dombanya Tuhan. Nah, satu tadi kita kalau perhatikan, ciri dombanya Tuhan apa? Mendengar suaranya Tuhan, mendengar dan mengenal suaranya Tuhan. Artinya ya, kalau kita mau diakui sebagai dombanya Tuhan, ya kita mesti dengarkan Tuhan, mesti manut apa katanya Tuhan Yesus, ya. Nah, kenikmatan sebagai dombanya Tuhan apa? Ya, saya tidak akan bicarakan hal itu. Silakan Bapak Ibu Saudara belajar sendiri, ya. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku dan seterusnya. Anda baca, Anda renungkan, Anda dalami, ya. Nah, yang kita akan bicarakan adalah kita ini disebut domba. Artinya kita juga mesti belajar itu fakta-fakta tentang domba, ya. Saudaraku, pandemi yang sekarang kita alami ini mengubah banyak hal, ya. Termasuk mengubah cara belajar. Bukan hanya cara belajar anak-anak kita, ya, tapi juga mengubah kita mestinya cara belajar kita tentang firman Tuhan, saudaraku, ya. Kita juga mesti belajar mandiri. Seperti anak-anak kita kan mau tidak mau mesti belajar sendiri kan, ya. Begitu pula kita, ya. Urusan kita dengan firman Tuhan, urusan kita dengan Tuhan ini kita mesti belajar untuk mandiri, membangun hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Akan datang waktunya entah kapan ya, saudaraku. Kita mungkin nanti tidak bisa beribadah lagi, totally sama sekali tidak bisa, ya. Nah, saudaraku, saya tidak mau menakut-nakuti Anda, ya, tapi itu bisa terjadi. Tapi intinya apa? Kita mesti belajar untuk mandiri, ya. Ya, sekarang contoh konkretnya apa? Sekarang kita ini ibadah aja terbatas, ya. Mau tidak mau kita ibadah cuman 1 jam, ya. Nah, karena itu kita mesti belajar mandiri, belajar firman Tuhan. Dari yang tadi saya sebutkan, contoh ya, belajarlah Mazmur 23. Apa sih nikmatnya jadi dombanya Tuhan, ya? Dan coba selidiki lebih dalam tentang domba, ya. Saudaraku, Anda bisa belajar itu. Sekarang ini kita ini ada di dalam zaman internet, di mana semua informasi dapat kita cari dan kita dapatkan, ya.
Sebenarnya saya pernah membahas itu tentang domba, ya, tentang Tuhan Gembala dan kita tentang domba. Tapi maaf ya Bapak Ibu Saudara, ya, saya yakin mungkin banyak di antara kita udah lupa itu, ya. Karena itu cobalah belajar, ya. Tapi saya mau sampaikan satu hal yang ada kaitannya dengan pembicaraan kita hari ini. Bahwa apa? Bahwa domba itu selalu hidup bersama-sama, ya. Mereka selalu berkerumun, mereka selalu bergerombol bersama kawanannya, ya. Kenapa kok bisa begitu, ya? Karena domba ini sama dengan kita manusia. Domba itu makhluk atau binatang yang merupakan makhluk sosial. Makhluk sosial artinya dia tidak bisa hidup sendirian, ya. Solitary, bahasa istilahnya ada makhluk yang sosial, ada yang makhluk yang solitary. Solitary artinya melakukan segala sesuatu sendiri. Pak, kalau makhluk itu melakukan segala sesuatu sendiri, lah dia bagaimana bisa punya anak, bagaimana bisa punya keturunan, ya. Nah, kalau kita belajar tentang binatang, ada binatang-binatang yang soliter, ya, yang memang lebih memilih hidup sendirian. Kalaupun mereka kemudian mendapatkan pasangan atau mencari pasangan, itu hanya untuk kepentingan mempertahankan kelangsungan mereka saja, untuk berkembang biak. Setelah kawin, ya ditinggal, ya. Contoh binatang-binatang yang mungkin familiar buat kita saja yang soliter itu misalnya macan tutul, badak, ya. Kalau ikan itu ikan cupang, nah, paling simpel ya, contoh ikan cupang, ya. Coba kalau Anda punya ikan cupang, Anda campur gimana? Waduh, berantem terus pasti, ya. Betul tidak? Itu contoh makhluk yang solitary, ya. Ya. Nah, ini di sini ada yang beberapa yang jualan ikan cupang, ya. Nanti kalau mau beli deskripsinya ada di bawah. Tapi endorse, ya. Nah, bercanda aja ya saudara, ya. Nah, domba itu tadi makhluk sosial, ya. Mereka melakukan segala sesuatu bersama-sama, misalnya merumput, ya. Mereka melakukannya bersama-sama dalam satu kawanan dan mereka selalu bergerak bersama-sama. Tujuannya apa? Untuk saling melindungi, ya. Terutama apa? Melindungi mereka yang lemah. Nah, yang lemah itu ditaruh di bagian dalam, saudara, ya. Nah, saya ada klip video, ya, 30 detik, ini bisa ditampilkan videonya, ya. Jadi domba itu selalu berkerumun, ya, bergerombol, ya. Nah, itu mereka bergerak selalu bersama-sama, ya. Ya, oke. Kembali ke slide kita, ya. Nah, tentu bukan tanpa alasan Tuhan menyebut kita domba, ya. Tentu Tuhan mau kita juga mengerti apa-apa yang ada pada domba itu. Di antaranya apa? Hidup bersama-sama, ya. Makanya kan Tuhan itu memanggil kita untuk hidup di dalam apa? Persekutuan, ya. Bersekutu dengan Tuhan dan juga dengan kita sesama, ya. Nah, Tuhan itu menyebut kita sebagai domba-dombanya dengan maksud, ya. Nah, pada saat-saat tertentu, pada orang-orang tertentu, ya, Tuhan, ya, kalau Anda baca, Tuhan itu kadang menyebut orang-orang tertentu itu dengan sebutan, maaf Yesus, anjing-anjing. Kenapa orang itu disebut anjing? Ya, tentu ada latar belakangnya, ya. Nah, saudara, jadi kita mesti belajar untuk mengerti bahwa Tuhan menghendaki kita untuk hidup bersama, untuk saling menjaga, untuk saling melindungi, terutama yang lemah itu ditaruh di mana? Di tengah, dijagai, ya. Nah, alasan yang kedua, saudara, ya. Alasan yang kedua adalah kita gereja itu secara universal, ya, seluruh dunia dari masa ke masa, gereja itu disebut Tuhan sebagai tubuh Kristus. Kepalanya siapa? Ya, Tuhan sendiri, ya. Gereja tubuh, Kristus kepalanya. Dan kita masing-masing, kita ini adalah anggota tubuh Kristus, ya. Nah, kalau kita bicara biologi, bagian terkecil dari tubuh kita apa namanya? Sel, yaitu
ibaratnya kita masing-masing adalah sel ya. Tapi secara keseluruhan ya, secara kolektif seperti ini, kita ini adalah anggota tubuh. Ya. Saudaraku, hal-hal seperti itu dapat Anda baca nanti di rumah ya. Roma 12 dan 1 Korintus pasal 12. Ajaib ya, kadang-kadang tuh Tuhan kasih tempat itu begitu. Roma 12 habis Roma apa? Korintus. Ya pasal 12 juga ya. Nanti detailnya dapat Anda baca ya. Nah, seperti kita juga tahu anggota tubuh kita semuanya ada fungsinya. Ya, fungsinya untuk apa? Melayani anggota tubuh satu dengan yang lain. Sesederhana apapun anggota tubuh kita pasti ada fungsi dan perannya yang bermanfaat baik secara tubuh secara langsung maupun secara tidak langsung. Coba kita sebut ya anggota tubuh kita. Contoh kelingking, ada fungsinya enggak? Oh, jelas ada ya. Buat apa? Buat kodek-kodek ya, kodek-kodek telinga mungkin ya, dan maaf kodek-kodek mana? Hidung. Di dalam hidung ada apa? Bulu-bulu ya, itu jangan dijabuti loh sungguh. Karena ada apa? Ada fungsinya. Untuk apa? Mentapis, menyaring ya, supaya kotoran tidak masuk ya. Nah, saudaraku, jadi kalau tiba-tiba Anda dengar saya menyampaikan sesuatu gitu ya, seperti ini kita ngomongin anggota tubuh, lalu Anda ada timbul penasaran dalam hati itu, dicari itu. Apa ya? Kok katanya ada anggota tubuh yang tidak ada fungsinya itu, contohnya apa? Usus buntu. Bukan tidak ada fungsinya, cuman manusia belum dapat mendefinisikan fungsinya apa. Ya, saudaraku. Coba hal-hal yang seperti ini Anda cari itu ya. Browsing itu di internet ya. Nah, 2 alasan tadi saya harap cukup meyakinkan kita untuk menanggapi bahwa kita punya kewajiban untuk saling menjaga. Sebab kita memang adalah satu kawanan dan kita punya kepentingan yang sama, yaitu apa? Beroleh keselamatan. Saudaraku. Nah, konkretnya apa yang harus kita lakukan Pak Sandy? Nah, ini kita ngomong konkretnya ya. Kalau memang kita harus saling menjaga sebagai satu kawanan, konkretnya apa? Banyak. Ya, tapi saya tidak akan memberitahu kepada Anda detail-detailnya. Saya ingin kita mulai saat ini belajar membaca, mempelajari, menggali Alkitab ya. Nah, sekarang kita ini masing-masing kita kebanyakan kita punya HP Android ya. HP Android ini kan bisa kita install dengan aplikasi Alkitab. Dan aplikasi Alkitab ini alat yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dulu hamba-hamba Tuhan itu kalau khotbah mereka punya alat bantu namanya konkordansi. Ya, buku konkordansi. Isinya apa? Indeks. Kata-kata dari A sampai Z. Mulai dari kata yang pertama aba, itu semua diindeks. Dulu saya pakai itu waktu sekolah Alkitab. Ya. Tapi sekarang kita ini sudah canggih dah, ya. Kita punya HP Android yang bisa diinstal Alkitab yang bisa kita pakai untuk search, untuk kita cari kata demi kata yang kita ingini apa. Ya. Nah, saudaraku, dulu susah gitu. Saya dulu pikir waktu saya SMP pergi ke satu gereja, saya itu kagum nih. Ini Pak pendetanya hebat ya. Kok ayat itu kok ngerti ayatnya nggak situ gitu loh. Alamatnya ya. Kalau ngomongin kasih itu kok dia bisa tahu di 1 Korintus pasal 13. Tentu memang ada hal-hal yang dihafalkan ya. Tapi kok dia bisa jelimet, bisa ngerti. Ternyata ada alatnya. Nah, sekarang alat itu sudah out of date ya, sudah ketinggalan zaman. Sekarang kita punya masing-masing ya. Yaitu HP Android kita. Nah, cobalah ya Anda cari nanti di rumah. Apa konkret yang harus kita lakukan untuk kita melakukan kewajiban kita saling menjaga. Ya, coba Anda ketik aja di HP Anda itu di program Alkitabnya, coba ketik kata kuncinya, keywordnya itu saling spasi men. Terus Anda search, tapi batasi perjanjian baru aja. Ya, kalau Anda lakukan itu, Anda akan ketemu 28 ayat. Tentu tidak semuanya relevan ya. Ya, tapi kalau Anda baca ya dengan cepat, ya itu cara baca yang namanya
scanning ya. Ada cara baca scanning. Jadi kita scan, kita membaca cepat ya. Kalau kita scan ya 28 ayat itu, maka kita akan menemukan beberapa ayat yang relevan ya. Apa-apa yang ditunjukkan itu akan menunjukkan kepada kita apa-apa yang harusnya kita lakukan dan apa yang tidak seharusnya kita lakukan dalam konteks untuk saling menjaga. Ya, demi keselamatan kita bersama itu nanti kita akan ketemu itu banyak ayat-ayat ya, contohnya ya. Kita lihat beberapa contohnya. Roma 12 ayat 10. Coba kita buka ya. Roma 12 ayat 10. Kita baca ya. 12 10 bersama 2 3. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Amin. Hendaklah kamu saling mengasihi. Jadi tadi keywordnya apa? Saling Nah ini saling mengasihi. Dia kan automatically keluar. Saling mengasihi dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ada relevansinya enggak? Dalam kaitan kita saling menjaga. Oh jelas ada. Oh kita mau selamat bareng enggak? Berarti kita harus apa? Saling mengasihi. Kalau kita tidak saling mengasihi ya bisa-bisa kita yang tidak mau mengasihi kita tidak selamat. Gitu aja. Ya. Nah kalau ada orang yang tidak mau mengasihi, nah itu perlu kita kasih tahu. Kowe nek mau selamat, kowe harus mengasihi loh. Paham ya Bapak Ibu? Nah lagi dikatakan saling mendahului memberi hormat. Loh relevansinya apa? Relevan banget. Ya, kalau ada orang yang lebih tua tidak kita dahului memberi hormat, yang tua nanti bisa apa? Sakit hati, tersinggung. Ya, tapi Tuhan mengajarkan, udah jangan nunggu yang muda menghormati yang tua atau mendahului, saling mendahului aja lebih bagus. Ya, nah saudara, jadi ini contoh ya, bagaimana kita menjaga perasaan saudara kita. Itu juga menjaga keselamatannya dia. Ya, coba kalau kita jadi orang yang wes pokoknya aku mbek Tuhan, aku ora urusan dia mau tersinggung apa ndak, aku ora urusan. Kita punya kewajiban untuk apa? Saling menjaga, untuk selamat sama-sama. Ya. Nah, next. Contoh yang lain lagi Ibrani 10, 24 dan 25. Yuk coba kita buka Ibrani 10, 24, 25 bersama 2 3. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Jadi kalau tadi kita pakai keywordnya saling maka ketemu ini saling memperhatikan, saling mendorong, saling menasihati. Relevan enggak? So pasti relevan. Ya, saling memperhatikan. Ya, tadi katanya programnya Pak Ganjar Jogotongo. Ya, kalau mereka bisa mengajarkan seperti itu loh, Tuhan sudah lebih dulu mengajar pada kita. Yuk saling memperhatikan. Ya, konkretnya apa? Ya, kita kan enggak bisa ketemu nih satu dengan yang lain. Lama kita juga kangen satu dengan yang lain kan? Apa yang perlu kita lakukan? Simpel aja, telepon, WA. Sekarang bisa video call. Tanyakan, piye kabari? Bagaimana kabarnya? Tanyakan, nek ono ibadah online kamu ikut enggak? Dia masih bilang, oh ikut. Lah nek sing doa malam ikut enggak? Ya, jadi yuk kita saling memperhatikan itu. Ya, tadi katakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, saling mengingatkan, saling menasihati, ingatkan. Ya, bukan hanya kawanan kita ini aja ya, saudara-saudara kita, family kita tuh perlu kita ingatkan. Ya, minggu lalu saya sampaikan, saya itu punya keresahan kalau kita ini tidak melakukan ibadah seperti ini kembali, ya, lama-lama online terus. Ada kekhawatiran saya. Apa? Lama-lama jadi kita tidak punya hubungan. Orang-orang yang memang tidak punya niat untuk memelihara hubungan dan memang belum kenal sama Tuhan, lama-lama mereka bisa makin hari makin jauh. Ya. Karena itu kita perlu saling mengingatkan Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, itu contoh yang seharusnya kita lakukan. Sekarang saya kasih contoh yang tidak seharusnya kita lakukan. Yang tidak seharusnya. Roma 14:13. Ya, 2 3. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung.
Ya, dari keyword tadi jangan keywordnya apa? Saling ya, kita akan ketemu juga statement ini. Jangan saling menghakimi. Ya toh? Kalau kita menjadi orang yang suka menghakimi, itu artinya seolah-olah kitalah yang paling benar. Dan kita dengan geramnya menghakimi orang dan seolah-olah orang yang kita hakimi itu, kamu tidak pantas masuk surga. Yang pantas masuk surga cuma aku. Ya, nah ini memang ini kelompok-kelompok yang begini ini ya, ekstrem-ekstrem ini ternyata memang ada ya di segala agama. Ya, agama lain itu kan juga begitu. Pokoknya yang bukan kelompoknya kafir. Kelompoknya mereka aja mereka sebut kafir loh, apalagi kita mbahnya kafir. Mereka mengatakan Tuhannya kita apa? Jin kafir katanya. Ya. Nah, itu kelompok seperti itu. Ya, di Kristen ya sama ada. Ada orang-orang yang kalau sudah merasa ya doanya udah lama gitu ya, tiap beberapa kali puasa berasanya dia sudah sing paling dekat sama Tuhan, sing lain itu jauh-jauh itu dari Tuhan, sing dekat dia. Ya. Nah, itu saya menemukan orang-orang seperti itu. Ya ada hamba Tuhan yang seperti itu, ada yang orang-orang ya aktivis gereja yang seperti itu. Ya. Saudaraku. Seolah-olah dialah yang paling berhak masuk dalam kerajaan surga. Dialah yang paling dekat, yang lain tidak layak masuk. Nah, Tuhan mengingatkan pada kita jangan saling menghakimi. Kenapa? Karena kita pun pada satu saat, pada satu titik tertentu juga bisa mengalami atau melakukan hal yang sama seperti yang dia alami atau yang dia lakukan. Ya, so, misalnya ada orang sakit, jangan maidul, kok ki mbok punya iman, bla 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 bla. Nah, suatu saat nanti Anda sakit, ya, dan Anda akan tertuduh sendiri. Duh, imanku di mana ya? Ya, orang tidak punya, jangan kita hakimi. Oh, kamu kurang doa kamu. Nah, nanti suatu saat Anda tidak punya uang baru bisa merasakan ya. Nah, saudaraku, sekarang kita membuka contoh lagi Galatia 5 ayat 15 ya. Itu sama ya. Kita baca 2, 3. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ayat ini tidak memberikan kepada kita legitimasi atau ruang untuk kita satu dengan yang lain saling menggigit atau saling menelan. Tidak. Ya, dulu ada orang ngomong sama saya pakai ayat ini. Ya, kita bolehlah debat, kita bolehlah saling menggigit, kita saling menelan. Loh. Bukan. Tuhan tidak memberi kita ruang untuk bertengkar, apalagi berantem. Ya. Tapi Tuhan maunya kita apa tuh? Kasih peringatan, nek kamu begitu ya kamu bisa saling membinasakan. Benar loh, so. Kita bisa saling membinasakan. Ya. Misalnya nih ya, kita bertengkar kemudian saling mengejek. Percuma kalau mau gereja. Orang yang dikatai begitu bisa aku gitu, aku rasa mau gereja. Loh, selamat enggak dia? Bisa enggak selamat loh, so. Ya, karena itu hati-hati ya, so, ya. Nah, tentu banyak lagi ya aplikasi-aplikasi yang harus kita lakukan agar kita bisa sama-sama beroleh selamat, sama-sama beroleh kekal ya. Tentu banyak sekali, cobalah kita belajar untuk menyelidiki. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Ya, yang kita tahu aja lah, yang simpel sebenarnya. Kalau kita saling menjaga, ya aplikasi paling sederhana apa? Ya saling mendoakan. Mari kita saling mendoakan. Saya doakan Anda doakan saya, Anda saling mendoakan satu dengan yang lain. Itu contoh yang paling gampang untuk saling menjaga. Ya. Ada enggak ayatnya? Menurut Bapak Ibu Saudara, ada enggak saling mendoakan, ada enggak ayatnya? Kira-kira aja, ada enggak? Nah, ada nanti colong dicari. Gampang aja. Tulis aja, saling mendoakan, pasti ketemu tuh. Ya, pasti ada. Ya. Nah, selain saling mendoakan ya kita bisa saling memperhatikan tadi ya. Cobalah telepon,
ya, video callan. Sebenarnya saya ingin mengajak ya, kita nih sekali-sekali yuk kita nih kumpul bareng gitu loh, ya, secara virtual lewat aplikasi Skype, Zoom, ya. Tapi memang komunitas kita komunitas malu-malu. Jadi kadang-kadang kalau ada begitu nanti yang dilihat kan ininya langit-langit rumahnya. Mungkin karena sedang belum mandi. Ya, karena malu-malu ya. Ya itu sebabnya kenapa kemudian kita beralih ya. Dulu saya juga ngajak kita kan, cobalah kita doa pakai Zoom dan sebagainya. Tapi saya lihat sudah efektif lah. Pakai ini aja ya, pakai video ya. Nah, kembali ke tadi, coba kita tanyakan masih ibadah online enggak? Ya, masih ikut doa enggak? Termasuk yang perlu kita tanyakan saudara kita, family kita yang di kota-kota lain mungkin. Tanya, gimana kok kabarnya? Ibadahnya sudah jalan belum tempatmu? Ya. Kemudian tanyakan, lah nek ibadah online gitu engkau ikut ndak? Coba tanya suku ya. Kita ini punya kewajiban untuk selamat bareng-bareng suku ya. Begitu pula tanyakan ponaannya, cucunya yang di kota lain. Kamu nek minggu ikut sekolah minggu ndak online? Dek, gerejamu ada ndak? Nek ndak ada, linknya dari tempat kita. Gitu tuh ya. Nah, saudaraku, coba tanyakan ya. Kalau mereka berkata, wah aku ndak melu lah nopo, tanyakan, duwe kuota ya, tak kirimi kuota, belikan. Ya tuh, nyelamatin nih simple, belikan aja kuota. Ya, simple sebenarnya. Kalau kita mau melakukan ini, kita melakukan firman Tuhan. Amin. Mau melakukan firman Tuhan? Enggak ada yang berat sebenarnya kan melakukan firman Tuhan itu. Simple, kita bisa. Ya. Nah, itu aja. Oke? Ya. Mari kita belajar untuk saling menjaga supaya kita beroleh keselamatan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan ya, kita akan datang pada Tuhan. Saya mengajak Anda untuk menyanyi kasih pasti lemah lembut. Dan kita akan menyiapkan diri kita untuk perjamuan kudus ya. Kita siapkan ya perjamuan kita. Yang di rumah juga disiapkan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Mari kita berdiri bersama. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu
mengajar kepada kita untuk saling mengasihi. Kalau kita tidak mampu ya kita minta sama Tuhan untuk menolong kita. Ajari kami Tuhan, ya. Bukan hanya dalam konteks kita saling menjaga supaya kita selamat bersama, tetapi dalam konteks yang lebih besar, memang kita punya kewajiban untuk saling mengasihi. Dan tadi kita menyanyikan kasih itu mesti apa? Memaafkan. Dan hari ini kalau ada di antara kita juga yang udah unek-unek dengan siapa sih yang tidak tahu ya, Tuhan pasti ngomong sama Anda. Cobalah maafkan, ampuni, cobalah perbaikan. Ingat loh, kita ini punya proyeksi apa? Untuk selamat di dalam kerajaan surga. Dan kita punya kepentingan untuk apa? Mendapatkan pengampunan juga. Doa Bapa kami mengajar apa? Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan kalau kita tidak mengampuni, kan kita juga sudah tahu Bapa juga tidak akan mengampuni kita, ya. Mari kita nyanyi sekali lagi dan kita meletakkan roti dan anggur di dada. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini, ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari berdoa. Ajari kami kasih-Mu ya Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah kasih, dan kita ini adalah anak-anaknya. Maka kita pun juga mesti seperti Bapa kita. Sekali lagi saudara yang teringat, kau punya perasaan yang kesal, jengkel, mungkin marah, bahkan mungkin engkau dendam
pagi hari ini Tuhan menyapa engkau dan berkata kepadamu, maukah engkau mengasihi dan mengampuni? Lihat kepada Tuhan, Tuhan yang juga mengampunimu. Bukan karena kita baik, tapi karena kita berdosa, Tuhan mengampuni kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita makan roti perjamuan kita ini. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Engkau mengajari kami dan menunjukkan kepada kami tugas, kewajiban kami untuk saling menjaga, untuk kami saling melindungi, untuk kami saling mengingatkan, untuk kami saling menguatkan, untuk kami saling memperhatikan, untuk kami saling mendoakan, karena kami punya tujuan yang sama, yaitu keselamatan, hidup kekal bersama dengan Tuhan. Dan pada saat ini kami juga mohon ampun Bapak, apabila kami dalam perjalanan hidup kami ini, kami melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perkataan yang telah kami dengar tadi. Kami yang berpikir kamilah yang berhak untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu, sedangkan orang-orang yang kami pandang jahat, mereka tidak layak. Ampuni kami Tuhan, itu bukan isi hati-Mu. Sekarang kami tahu, kami mohon ampun. Dan ajar kami Tuhan melakukan kehendak-Mu, melakukan apa yang Kau suruhkan, supaya kami boleh menjaga satu dengan yang lain. Dan sebelum kami juga makan roti perjamuan dan minum anggur perjamuan ini, Bapa, kami mohon ampun segala kesalahan dan dosa kami. Segala apa yang kami lakukan, yang kami katakan, yang kami pikirkan di hati dan di pikiran kami yang tidak berkenan kepadamu, kami juga mohon ampun. Juga kami mohon ampun Tuhan kalau kami selama ini juga menyimpan perasaan yang Engkau juga pasti tidak berkenan. Perasaan di mana kami sakit, perasaan di mana kami dendam, kami benci. Tuhan, Engkau yang mengetahui juga isi hati kami. Tuhan, Engkau menolong kepada kami semua. Hati-hati yang sakit kami juga mohon Engkau sembuhkan, dan penuhilah kami dengan kasih-Mu, supaya kami juga dapat mengasihi mereka, mengasihi semua orang yang bersalah kepada kami. Kami teringat akan segala kesalahan kami sendiri Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan mengampuni dan menerima kami apa adanya. Kami juga mau belajar mengasihi dan mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami dan menerima mereka apa adanya, memaklumi kelemahan-kelemahan mereka. Tuhan, pagi hari ini kami mau melakukan kehendak-Mu. Kami belajar untuk mengampuni mereka. Terima kasih Bapa, dan kami bersyukur pagi hari ini boleh bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami dan bersama dengan tubuh dan darah Kristus. Apa yang ada di tangan kami ini Tuhan, kami ucapkan syukur, roti dan anggur yang telah dipersiapkan oleh anak-anak-Mu. Terima kasih untuk roti dan anggur ini, dan sekarang Tuhan, berikanlah kuasa-Mu atas roti dan anggur yang akan kami makan dan yang kami minum ini. Dan saudaraku, sekarang kita akan angkat itu roti lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkan perkataan firman Tuhan. Pada malam ketika Tuhan Yesus akan diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucapkan syukur, lalu memecahnya dan kemudian membagikan kepada murid-muridnya dengan berkata, inilah tubuhku, dagingku yang diremukkan bagi kamu. Ambillah ini dan makanlah. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudaraku, bukankah roti yang kita pecahkan dan yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan. Dan sekarang kita mengangkat itu cawan. Pada malam itu juga Tuhan Yesus mengambil cawan dan mengucapkan syukur,
lalu membagikan kepada muridnya dengan berkata, inilah cawan darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa kamu semua. Ambillah ini dan minumlah, dan lakukanlah semuanya ini untuk mengingat dan mengenang akan aku. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudaraku, bukankah cawan yang kita angkat, yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, pengampunan-Mu, buat pengorbanan-Mu kepada kami. Ajarilah Tuhan kami mengasihi, dan biarlah kasih-Mu juga terus dilimpahkan kepada kami, dilimpahkan di hati kami, supaya kami pun dapat melimpahkannya kepada banyak orang. Kami tidak dapat memberi kalau kami tidak memiliki. Biarlah kasih-Mu dilimpahkan, dipenuhkan dalam hidup kami, sehingga yang melimpah dari hidup kami pun juga kasih. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua firman yang telah kami dengar, biarlah itu juga terus dipakai Roh Kudus untuk mengajar kami akan segala kebenaran. Dan bawa kami Tuhan untuk membaca, menyelidiki, merenungkan segala perkataan-Mu dan melakukannya. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk sebentar. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita setelah ini akan menutup dengan doa. Persembahan dapat Anda berikan nanti pada waktu pulang, ya. Di depan pintu ada keranjang yang disediakan, ya, di pintu keluar, ya. Nanti Bapak Ibu pada waktu pulang silakan diberikan di situ. Kalau misalnya pagi ini tidak membawa persembahan, tidak apa-apa, Anda tetap bisa lakukan dengan mentransfer, ya. Segera itu, dan ibadah kita tetap, ya, seperti biasa. Kita tetap ada doa hari Selasa, Sabtu, ada ibadah youth, dan juga ada sekolah minggu. Setelah ini nanti ada sekolah minggu. Pulang, ajak anak, cucu untuk melihat ibadah sekolah minggu, ya. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri bagian kita. Mari kita tadahkan tangan kita. Bapak, terima kasih kami boleh berbakti pada pagi hari ini. Dalam segala keterbatasan, dalam segala keadaan yang terbatas, tapi kami bersyukur kami boleh berkumpul, bersua, bertemu dengan saudara-saudara kami. Tuhan, kami berdoa supaya keadaan ini boleh segera berlalu dan kami boleh kembali dapat berkumpul, berbakti bersama-sama melayani Tuhan dengan keadaan yang lebih baik. Beri hikmat kepada para pemimpin kami, para pemimpin bangsa, para pemerintah kami, supaya mereka dapat mengatasi segala persoalan ini, juga persoalan ekonomi. Beri hikmat, kebijaksanaan, kewibawaan, dan otoritas pada mereka, sehingga apa yang mereka tetapkan boleh dilaksanakan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapak. Kami juga mohon berkat-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, campur tangan-Mu dalam setiap apa yang kami kerjakan. Kemana kami pergi, biarlah Tuhan selalu menyertai. Apa-apa yang kami jamah dengan tangan kami, yang kami kerjakan, biarlah Tuhan buat berhasil. Kami yang bekerja, anak-anak kami yang kuliah, yang sekolah, Tuhan juga menolong. Sehingga semua yang kami kerjakan, karya kami boleh menjadi persembahan yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Berkatilah juga tempat kami bekerja, supaya tempat kami bekerja juga boleh bertahan, bahkan boleh mendapatkan keajaiban, sehingga kami yang bekerja boleh tetap bekerja, teman-teman kami juga tetap bekerja. Ingat Bapak, begitu banyak orang menggantungkan hidupnya dengan tempat pekerjaan kami. Karena itu berkatilah Bapak. Beri pimpinan kami juga hikmat dan kemurahan hati, sehingga dapat mengatur semuanya dengan baik. Juga untuk anak-anak kami yang sekolah, tolong juga sekolah di mana anak-anak kami belajar, supaya para guru juga terus kreatif dan mereka juga mengembangkan dirinya untuk bisa melayani dan mendidik anak-anak kami dengan baik. Terima kasih Bapak. Dan sekarang Bapak, ulurkanlah tangan-Mu, berkatilah kami anak-anak-Mu ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang kukasihi, sekarang terimalah
dari Allah Bapa kita berkat, rahmat, pertolongan, kekuatan, kesehatan, dan juga segala yang kita butuhkan dari Allah Bapa kita. Pulanglah dalam kasih sayang Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Damai sejahtera memenuhi kita senantiasa sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Terima kasih. Kami terima semuanya ini dengan iman dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan.